المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Saya kena batunya ya, senjata makan tuan nih. Kemarin saya kan bilang apa namanya, minggu selanjutnya ayah saya, malah saya lagi ya kan. Aduh, nggak bisa. Takdirnya emang gitu ternyata. Saya nggak berani guyon lagi kalau gitu. Sebenarnya udah pulang dari Lampung, tapi masih kecapean dan kayak nggak tahu saya tadi ada hajat apa. Jadi ketika sebelum maghrib keluar, sama-sama keluar. Yang saya keluar buat badalin, Abi keluar ada urusan lain. Tapi ya udahlah. Sampai ayat Al-Balad ya, kita tafsir malam ini surah Al-Balad mulai dari ayat 8 sampai 20. Ayat 8 sampai 20 ini nanti ada tema sendiri, yaitu Mabda'ul Ikhtiyari, temanya ya. Mabda'ul Ikhtiyari, permulaan ikhtiar atau berusaha, wa tariqun najati, dan jalan kesuksesan fil akhirati, menuju akhirat. Kalau sebelumnya kan beda temanya. Nah, tema pada malam hari ini yaitu tema pembahasan dari ayat 8 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin jamil auliya wal anbiya wal ulama'i sholihin wa salafuna sholihin, wa nakhutsu bidzikri ila abaina wa ummahatina wa asdatina wa jaddatina wa usulihim wa furu'ihim, wa nakhutsu bidzikri ila masyayikhina wa muallimina wa asatidatina, wa nakhutsu bidzikri ila kullu man sara wa jama'a wa jalasa wa darasa fi hadzal masjid fi hadzal lailah syai'un lillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ayat ke-8. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Nah, alam naj'al lahu 'ainain, alam naj'al, bukankah kami, Allah maksudnya, kami itu kalau dalam Al-Quran itu bukan berarti kami orang banyak, tapi itu adalah sigot ta'zim. Di dalam sastra Arab berarti aku, ai ana, Allah. Jadi kami itu pasti adalah Allah. Kalau sampai yang membaca terjemahan di tafsir, terjemahan Quran, misalnya ada nahnu atau yang bermakna kami, kita, itu sebenarnya adalah Allah. Bukan berarti kami seseorang atau kami golongan, bukan. Adalah Allah. Kami, nahnu, kemudian dikarenakan untuk mengagungkan Allah, jadi seakan-akan saking agungnya Allah itu lafaz ana atau saya saja tidak cukup. Jadi kami yaitu Allah. Bukankah kami telah menjadikan untuknya manusia ainain, kedua mata, sepasang mata, walisanahu wa syafatain, dan satu lisan, satu mulut ya, maksudnya bisa diartikan mulut juga bisa diartikan lidah, wa syafatain, dan sepasang bibir, wa hadainahun najdain, dan telah kami hadainahu, dan telah kami tunjukkan kepadanya najdain. Kalau najdain makna aslinya adalah gunung. Najd itu provinsi di Arab, maksudnya adalah provinsi yang dominan daerahnya pegunungan.
Tapi maksudnya di sini bukan gunung, tapi menempuh kedua jalan yang tinggi dan sukar. Itulah tafsir ya bedanya. Falak tahamal aqobah, akan tetapi kenapa dia kok tidak mau menempuh jalan yang sukar dan berundak tinggi mendaki tersebut. Falak tahamal aqobah, manusia-manusia ini kenapa kok tidak mau dikasih jalan yang sudah kami berikan. Wa ma adraka mal aqobah, dan tahukah kamu apakah yang disebut dengan aqobah, jalan yang mendaki atau sukar tersebut. Jalan yang mendaki dan sukar tersebut itu maksudnya adalah jalan yang harus kita titi, baik itu menuju ke surga ataupun menghindari dari neraka. Gak bisa, makanya disebut jalan yang sukar, mulai dari bawah ke atas. Aqobah itu maksudnya berundak, Pak, mendaki gitu loh, bertingkat dan sulit. Sama-sama jalan ke neraka juga sulit, jalan ke surga juga sulit. Nah itu maksudnya. Najdah itu jalan baik dan jalan menuju kebaikan dan menuju keburukan. Fakku raqobah, yaitu melepaskan. Nah yang disebut dengan jalan yang sukar itu, ini konteksnya kebaikan, tapi fakku raqobah au it'amu fi yaumin dhi masghobah yatiman dza maqrabah au miskinan dza masghobah. Apakah definisi dari aqobah? Allah mendefinisikannya dengan fakku raqobah, membebaskan perbudakan. Uniknya, fakku raqobah ini punya cara baca lain. Wa qara Ibnu Katsir wa Abu Amr wal Kisai. Imam Ibnu Katsir, Abu Amr dan Imam Kisai membacanya dengan fakka raqobah, bukan fakku ya, fakka raqobah. Kemudian au it'amu, itu bukan dibaca au it'amu, tapi au at'ama. Nah, ini saya kurang tahu maksudnya gini. Memang qiraah sab'ah itu banyak, jadi cara baca juga banyak. Barangkali kalau kita dengar cara baca orang lain itu agak aneh, asalkan memang anehnya nggak nyimpang aja deh. Barangkali dia memang seorang yang paham dengan qiraah sab'ah. Kayak wadduhe wallaili idza saje. Nah, itu kan qiraah sab'ah termasuknya. Kemudian itu sekedar informasi saja. Wa ma adraka mal aqobah au it'amun fi yaumin dzi masghobah, atau it'am, memberi makan orang miskin konteksnya ya, atau orang lain lah pokoknya. Fi yaumin, di hari dzi masghobah, di mana hari itu memang manusia atau sekitarnya sedang mengalami kelaparan pada masa paceklik, pada musim kelaparan. Yatimau dza maqrabah, dan juga memberi sedekah makan nafkah terhadap anak yatim yang masih kerabat. Kok cuman yang kerabat doang? Nanti ada alasannya. Au miskinau dza masrabah, atau memberi orang miskin yang sangat miskin sekali. Sebenarnya masrabah itu artinya bukan miskin sekali, tapi berdebu. Saking miskinnya dia sampai berlimang debu, atau mungkin bahasa Indonesianya apa ya, kumel ya, ya kayak gitulah pokoknya, dekil kumel kayak gitu. Karena di Arab mungkin banyak debunya, pasir akhirnya berlimang debu. Turabun, debu, masrobah, itu konteksnya. Oke, sampai kita akan membahas mufradat lughawiyah ya. Kosakata perkataan. Oh iya, lanjut dulu. Summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah.
Ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru biayatina hum ashabul masy'amah alaihim narum muqsadah summa kana minal ladzina amanu. Kemudian orang-orang yang mengerjakan tadi ya, mulai dari membebaskan budak sampai memberi makan orang miskin adalah orang-orang yang beriman. Watawasau bisobri, dan juga saling berpesan, mengingatkan, berwasiat. Tawasau, wasiat untuk bersabar. Bil marhamah, dan juga saling berwasiat untuk kasih sayang, saling menyayangi. Orang-orang yang disebutkan tadi yang telah mendaki jalan kesukaran, 2 jalan kesukaran, Najdain. Nama jalannya Najdain ya, bukan Thariqul Khairi, bukan Thariqul Syari juga bukan. Najdain istilahnya. Ashabul Maimanah, mereka adalah golongan kanan atau orang-orang yang menerima catatan amal kitabnya dengan tangan kanan. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Adapun orang yang mengingkari dengan ayat-ayat kami, tanda-tanda peringatan kami, mereka adalah golongan kiri. Alaihim narun muqsadah, bagi mereka adalah api neraka yang ditutup rapat. Muqsadah juga punya cara baca yang unik, yaitu Qara'a Abu Amr, Hafiz, Hamzah, Khalaf, dan Al-Baqun Muqsadah. Selain Imam Abu Amr, selain Imam Abu Amr, Hafiz, Hamzah, Khalaf, itu cara bacanya Muqsadah, bukan Muqsadah. Muqsadah. Ya, jadi Hamzahnya dihilangkan. Muqsadah. Itu salah satu dari, saya kasih tahu bacaannya, contohnya adalah bacaan Imam Warsh. Imam Warsh itu merupakan standar bacaan di Maroko. Saya pernah ke Maroko dulu. Nyasar sebenarnya, bukan kuliah, bukan ngaji juga bukan. Nyasar sampai gurun. Gak percaya tanya Trisno, supir bapak saya, nyasar sampai gurun saya. Cara baca di Maroko itu alif lam mim standar. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yu'minuna bukan yu'minuna tapi yu'minuna. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu, banyaklah. Enggak. Tapi itu saya contohkan harus saja. Kemudian setelah kemarin Allah di ayat pertama ya 1 sampai 7 itu mencela manusia atau mencela sebagian manusia yang memang punya tabiat buruk, dan juga telah mencela orang-orang yang kemarin itu sahabat-sahabat, bukan sahabat sih sebenarnya, orang-orang yang tidak ikhlas dalam beramal di jalan Allah. Aqamallahu ta'ala ad-dalil ala kamali qudratihi. Allah Ta'ala menunjukkan kesempurnaan kekuasaannya bi khalqil a'yuni wal lisani wasyafatai, dengan menciptakan kedua mata dan mulut ya, bibir, dan juga kedua bibir. Wal aqli, yang paling utama adalah menciptakan akal, yang mana ketika seluruh indera ini nantinya akan dapat al-mumayyiz, membedakan, memisah antara bainal khairi, hal yang baik, wasyari, ataupun hal yang buruk. Tujuan Allah itu sebenarnya nyiptain itu semua cuman itu, supaya nanti kita diberikan kemampuan dari lahir, divine blessing lah ya, berkah anugerah alamiah dari Tuhan untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, itu munasabahnya seperti itu. Ayat pertama. Kemudian setelah Allah menciptakan seperti itu,
Allah juga wa manahul khiyara lil insani liyasbita zataitahu. Allah sebenarnya memberikan pilihan kepada kita, pada manusia untuk apa? Menetapkan jati dirinya sendiri, untuk memilih jalannya sendiri, jalan hidup, cara hidup, jati diri kita sendiri, dan juga untuk wa yataharraru min ubudiyati ahwaihi wa syahwatihi. Entah itu nanti jalan yang kita pilih itu jalan kebaikan atau buruk, yang pasti Allah sudah memberikan pilihan. Dan juga Allah itu telah memberikan pilihan untuk berlepas diri dari hawa nafsu dan syahwat. Karena itu Allah mengkaruniakan yang namanya mata, kemampuan penglihatan, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir serta indera-indera lainnya. Itu. Kemudian pernah dengar nggak kayak kutipan Arab ya? Ada kutipan yang terkenal dan sangat bagus, tapi bukan hadis. Tolong jangan dikit-dikit hadis ya. Kutipannya seperti ini. Apakah kamu tahu kenapa Allah menciptakan dua telinga, sedangkan menciptakan satu mulut? Supaya, kan paham ya maksudnya ya, supaya kamu itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Itu juga berlaku untuk dua mata. Jangan asal ngomong dulu, kita harus klarifikasi atau ngecek dulu supaya kamu dua kali lebih banyak melihat daripada langsung berbicara. Itu hikmahnya banyak sih, tapi di kitab ini nggak ada, di tafsir itu nanti di kitab-kitab kayak tasawuf itu banyak itu. Wa hadainahun najdain adalah thariqal khairi was syarri, jalan menuju neraka ataupun jalan menuju surga. Saya nggak usah banyak-banyak jelas maksudnya. Nah, kemudian sampai fala tahama aqobah, kamu sudah diberitahu tentang jalan yang baik dan jalan yang buruk. Kamu juga sudah diberi indera dan kemampuan untuk berpikir. Kenapa kok kamu tidak mau untuk meniti memilih jalan yang sulit tersebut, walaupun kamu tahu itu adalah jalan menuju surga? Fahalla nasyata wa kharaqal mawani al-mani'ah min taatillah. Kenapa sih kamu nggak mau meniti jalan tersebut? Pertanyaan dari Allah seperti itu. Kemudian Allah kembali bertanya, wa ma adraka mal aqobah. Apakah kamu nggak tahu apa yang disebut dengan al-aqobah tersebut, jalan yang mendaki atau sukar tersebut? Kemudian dijawab oleh Allah, fakku raqobah. Jalan untuk melewati rintangan yang sulit tersebut salah satunya adalah dengan membebaskan budak, melepaskan perbudakan. Tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan. Saya mau tanya sebentar. Kalau jumroh akobah ketika umroh atau haji itu jumrohnya gimana? Perbedaan jumroh akobah dengan jumroh-jumroh yang lain itu gimana? Barangkali sampean ada yang pernah haji. Bedanya gimana? Jumroh akobah kan, melempar batu kan, itu yang terakhir kan jumroh akobah. Itu bedanya sama jumroh yang lain apa? Jumlahnya ya. Jumlah lemparan. Tapi tempat lemparannya sama. Tempat lemparannya sama. Satu itu. Dua, tapi yang membedakan jumlah batunya kan yang dilempar. Kemudian tempat ya tempatnya sama, itu mendaki enggak? Enggak ya, datar ya. Itulah yang saya maksud dengan aqobah, bertingkat, berundang. Saya belum pernah haji, makanya saya tanya langsung. Takutnya salah. Ternyata memang maknanya seperti itu. Jumrah aqobah bertingkat itu memang lantainya, tapi bukan hanya lantainya saja. Untuk melakukan jumrah aqobah harus melakukan 2 jumrah yang sebelumnya, jumrah ula dan lain-lain. Dan juga batunya sendiri memang jumlahnya lebih banyak.
Jadi nggak ada akobah itu maknanya jelas maksudnya. Karena tidak ada perbudakan, gimana sekarang? Perbudakan itu nggak hanya sekedar ngebebasin budak habasa. Di dalam tafsirnya menjelaskan juga untuk membantu taswilin nafsi, membebaskan dari diri kita sendiri. Kita juga harus membebaskan budak-budak nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang mana budak-budak nafsu ini sering sekali mengikuti hawa nafsu setan. Maksudnya gini, karena sekarang nggak ada budak untuk dibebaskan, maka fokusnya adalah untuk membebaskan diri sendiri. Kalau dulu memang masih banyak perbudakan seperti itu. Au it'amun fi yaumin dzi masrubah. Ini penting. Memberi makan pada orang miskin atau orang yang membutuhkan di hari terjadinya paceklik atau musim kelaparan. Udah pasti, kita aja pasti nanti di hari seperti itu pasti kita akan ditimang, ditinjau kadar keikhlasan kita. Namanya juga musim kelaparan, pasti kita juga lapar. Kira-kira mau nggak kita keluarin stok makanan kita untuk berbagi? Nah itu. Karenanya Imam Ahmad itu mengatakan kalau Imam Shawi dalam Tafsir Jalalain mengatakan innama qayyidul it'am biyaumil maja'ah li'anna ikhrajal mal fihi asyadun 'alan nafsi. Sebaik-baiknya kalau mau sedekah, kalau niat sedekah itu memang sebaik-baiknya adalah ketika masa darurat. Contohnya kayak corona kemarin. Itu termasuk dibilang darurat ya, hampir sama paceklik seperti itu, pandemi. Karena sedekah nilainya itu lebih tinggi. Saya jamin nilainya lebih tinggi. Nilai keikhlasan kita untuk menyerahkan barang yang kita punya, atau memang cuman itu doang yang kita punya, stok makanan, berbagi, saling berbagi, itu pasti pahalanya lebih tinggi di sisi Allah. Karena di masa kesulitan atau kelaparan. Ada satu amal yang hampir menyamai seperti itu, yaitu menyelamatkan nyawa orang lain. Karenanya kan bisa jadi dia di masa kelaparan tadi saking laparnya hampir mau mati. Barangkali wasilah makanan atau uang yang kita kasih akhirnya membantu orang tersebut untuk nyambung hidup, bisa hidup lagi, nyambung hidup lagi. Nah, menyelamatkan nyawa orang lain itu sudah pasti merupakan pahala yang sangat besar. Jaminannya surga itu memang. Seperti hadis Nabi juga yang menjelaskan barang siapa yang memerdekakan budak juga masuk surga. Man a'taqa raqabatan mu'minah fahiya fikakuhu minan nar. Maka dia akan terbebas dari api neraka atau penyelamat dari api neraka. Statusnya hampir sama. Jangan remehin Pak. Makanya kalau ada orang lapar, traktir aja. Barangkali emang dia mau mati. Maksudnya barangkali dia udah kelaparan bener, udah mau pingsan, udah deh, yuk makan. Nah, teman kita misalnya. Siapa tahu itu merupakan amal yang paling besar buat kita. Ngasih makan orang tuh besar banget Pak amalnya. Saya jamin lebih besar daripada kayak ngasih emas kilogram, ngasih emas. Wah, gak sebanding. Pokoknya rasa setiap suapan itu yang masuk ke perut pahalanya besar banget itu. Menyelamatkan nyawa orang lain. Orang maksudnya lagi pula orang yang dikasih makanan tersebut pasti lebih menghargai pemberian kita. Yatim dza makrobah dan juga memberikan sedekah kepada anak yatim yang masih kerabat. Apa sih kok bisa maksudnya kenapa ada kerabat gitu loh. Kalau mau sedekah itu memang sebaiknya terhadap kerabat terdekat terlebih dahulu. Ini saya kasih tahu rumus sedekah ya. Sedekah itu nggak asal-asalan sedekah, misalnya ada bantuan apa, proposal apa, seperti itu, galang dana apa, enggak. Kalau mau sedekah yang pahalanya banyak,
dan sudah dijamin oleh Rasulullah sudah pasti pahalanya banyak, berarti bukan ekspektasi ya maksud saya. Ya sedekah dengan saudaranya dan kerabatnya sendiri terlebih dahulu. Seperti hadis as-shadaqatu 'alal miskini shadaqatun wa 'ala dzirrahimi isnatani shadaqatun wasilatun. Sedekah terhadap orang yang miskin itu dihitung sebagai satu sedekah, pahala dari satu sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat terdekat dihitung sebagai dua sedekah, dua pahala sedekah. Yang pertama shadaqatun memang murni pahala dari sedekah, yang kedua adalah pahala silaturahmi. Karena itu yang didahulukan adalah kerabat terlebih dahulu kan. Tapi zaman sekarang kadang-kadang kita suka gengsi. Masa sih? Maksudnya bukan kita yang ngasih gengsi, yang minta juga gengsi, yang dikasih juga gengsi. Padahal sama-sama keluarga besar, keluarga inti, tapi saling gengsi kakak adik. Ya akhirnya yang diutamain tetangga-tetangganya atau bahkan teman-teman jauhnya, padahal afdalnya adalah kerabat terlebih dahulu. Miskin yang dalam robah, atau orang yang miskin sekali sampai berlimang debu. Maksudnya apa? Miskin dan fakir itu beda ya. Paham nggak definisi miskin dan fakir? Ya, orang miskin dan orang fakir. Kan kita cuma taunya fakir miskin, beda. Fakir beda, miskin beda. Ada fakir yang miskin, ada miskin yang fakir. Miskin adalah orang yang misal kebutuhan bulanannya 1 juta, dia itu cuma bisa dapat 600.000, 6/10. Rasio pendapatannya itu 6/10 dari kebutuhannya. Cuma dapat 600.000 dari 1 juta. Dia dihitung miskin. Kalau fakir itu rasio pendapatannya adalah 2/10. Cuma dapat 200.000 dari 1 juta. Bedanya jauh kan? Miskin sama fakir. Nah, fakir ya kere banget, butuh banget emang. Bayangin dia cuma dapat 200 dari 1 juta. Kebutuhan bulanan loh itu misalnya. 2/10. Itu bedanya. Zamat robah, miskinan zamat. Miskin itu ada yang fakir dan fakir juga ada yang miskin. Ini memang agak sulit, ribet kan, dibalik-balik jadinya definisinya. Tapi kalau mau diartikan yang enak, fakir itu adalah orang yang membutuhkan. Miskin setidaknya menurut definisi yang saya berikan tadi pasti dia lebih baik ya daripada fakir ya, lebih mendingan maksudnya. Nah masalahnya ada miskin yang miskin yang fakir ini ya dia miskin tapi dia sangat membutuhkan sekali, seperti itu kira-kira. Nah yang seperti ini itu juga termasuk memberi makan orang miskin yang seperti ini juga termasuk sebagian dari jalan menuju jalan kesuksesan atau jalan ikhtiar menuju akhirat. Tadi ya ada 4 poin, yaitu yang pertama fakku raqabah, membebaskan budak atau membebaskan diri sendiri dari hawa nafsu, au ita'amu fi yaumin dzi masghubah, memberi makan orang lain di hari terjadinya kelaparan, yatim sama makrobah, atau memberi makan orang lain sedekah kepada anak yatim yang masih kerabat, au miskinan sama makrobah, atau memberi makan sedekah terhadap orang miskin yang sangat membutuhkan. Sebentar, saya masih nyari definisi yang miskin ini, emang agak susah. Kemudian ada perbedaan pendapat. Ya namanya juga perbedaan pendapat itu ada yang berpendapat Abu Hanifah ya, Imam Abu Hanifah, salah satu dari mazhabul arba'ah.
bahwasanya membebaskan budak itu lebih utama daripada sedekah dan sebaliknya juga ada yang berpendapat bahwasanya sedekah itu lebih utama daripada membebaskan budak. Kalau membebaskan budak sama sedekah itu saya wajar, karena sekalinya kita membebaskan budak pasti dia akan hutang budi sampai mati. Pahala dia bebas itu akan mengalir sampai mati, sampai dia mati. Tapi ada yang bilang juga bahwasanya sedekah lebih utama. Kenapa? Karena kalau sedekah itu memang benar-benar to the point. Dia lapar, kita kasih makan, rasa senangnya kenyang itu lebih banyak pahalanya daripada tadi. Pahala jariah lah maksudnya. Maksudnya dia lebih menghargai karena menyelamatkan jiwa, menyelamatkan nyawa. Kemudian sedangkan membebaskan budak itu menurut ulama-ulama hanya sekedar membebaskan status atau ikatan, yaitu status budak. Sementara memberi sedekah itu dapat menyelamatkannya nyawa, seperti itu. Ini sekedar saja. Ada lagi nggak? Mungkin. Lanjut ke ayat 17. Sumaka minalladzina amanu. Nah, kemudian orang-orang yang seperti tadi ini yang mulai dari fakur raqabah sampai sumaka minalladzina amanu wa tawassaw bisabri wa tawassaw bil marhamah, mereka adalah orang-orang golongan kanan atau orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Saya kasih tambahan sedikit dari tafsir Munir, yaitu orang-orang yang tangan kanan ini, golongan kanan ini nanti di akhirat ketika yaumul hisab dia akan langsung masuk surga. Loh, nggak dihisab. Yang dihisab cuma amal baiknya. Lah amal buruknya sesuai janji Allah nanti tidak akan dipertanyakan, tidak akan diinterogasi. Tahu nggak? Udah pernah dikasih tahu seperti ini nggak sebelumnya? Belum. Nah, sesuai hadis Nabi, man nuqisa yaumal qiyamah udziba. Perhatiin. Barang siapa nanti ketika di hari kiamat nukisha, dia ditanyai atau diinterogasi, udziba, maka otomatis disiksa. Orang tersebut otomatis disiksa atau masuk neraka. Loh, kok bisa gitu? Sekarang kita renungi kembali definisi yaumul hisab, hari peradilan atau hari perhitungan amal. Namanya interogasi, penyelidikan, pengadilan, yang dicari adalah kesalahan, ya enggak? Yang dicari adalah hal-hal yang buruk, nyari-nyari keburukan dari diri kita. Masalahnya sesuai janji Allah, masih ingat hadis ini enggak? Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, nanti Allah akan menutup aibnya di akhirat. Saya kasih tahu korelasinya, hubungannya adalah dengan ini di yaumul hisab. Nanti amal buruk dari kaum muslimin tidak akan ditampilkan, tidak akan ditunjukkan. Allah tidak akan menanyai dan langsung mengampuni. Itulah beruntungnya golongan dari ashabul yamin atau ashabul maimanah. Jadi Allah akan menutup aibnya di hari kiamat dan tidak akan ditanyai. Sebaliknya, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul maslamah. Kebalikan dari golongan yang pertama. Mana? Ya, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul maslamah alaihim narun sudah. Intinya orang yang tidak mempercayai adanya jalan kebaikan dan keburukan, tidak mempercayai Allah, kafir, dan tidak mau menolong sesama, dia adalah golongan kiri, menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Sedikit info lagi, saya kasih tambahan dari tafsir Munir. Menerima catatan amal dengan tangan kiri itu tidak sekedar menerima dengan tangan kiri, tapi wara adhri, nanti adalah dia akan menerima catatan amalnya
tangannya di belakang punggungnya. Tangannya nanti di belakang punggung, tangan kirinya nanti di belakang punggung seperti ini. Baru tahu kan? Nah, itu penjelasan dari tafsir Munir itu. Lah, maksudnya apa itu? Satu, maksudnya adalah penghinaan Allah terhadap golongan kiri tersebut. Allah menghinakan atau merendahkan golongan kiri tersebut. Kemudian misal gini tak, kalau misalnya kita tahu nih, kita kan malam ini udah pada ngaji semua nih. Intinya yang tangan kanan yang masuk surga kan? Iya. Bisa nggak kita nanti kalau di akhirat, oh, gue nanti ngambilnya pakai tangan kanan aja, nerima catatan amal pakai tangan kanan aja. Bisa nggak tak? Nggak bisa. Kalau ditakdir atau azali seseorang itu sudah menerima catatan dengan tangan kiri, ya dia akan menerima dengan tangan kiri. Karena apa? Karena nanti tangan kanannya akan diikatkan ke pundaknya atau ke lehernya. Semua yang takiru ila nggak bisa, Pak. Nggak bisa direkayasa. Tangan kanannya udah diikat duluan. Seperti itu. Itu tambahan dari surah Al-Haqqah sebenarnya. Surah yang hampir sama dengan ini. Ya, sekian. Saya rasa cukup. Mungkin ada yang mau tanya. Saya buka aja pertanyaan. Monggo, bebas. Sesuai tema atau di luar tema. Monggo. Maju aja, Pak. Iya. Saya tahu kalau yang salah kita ke Nabi kan kita semua pernah tahu, tapi bunyinya salawat malaikat kepada Nabi itu seperti apa? Terus Allah itu bersalawat kepada Nabi itu seperti apa bunyinya? Iya. Itu satu pertanyaannya. Kedua, apa betul bersalawat itu diakulkan di malam Jumat dengan hari Jumat sebagai harinya gitu, ketimbang dari bacaan Quran? Oh, berarti ada ketimbangnya ya daripada membaca Oke, terus. Udah itu. Oke. Pertama sholawat. Yang pertama adalah sholawat Allah kepada Nabi dan sholawat malaikat kepada Nabi. Yang pasti ini yang sholawat malaikat sih gampang jawabnya. Yang Allah yang berat. Allah itu bukan berarti langsung mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu nanti akan menjadi pernyataan yang kontroversi sekali di dalam bidang ilmu tauhid. Allah itu tidak berbicara. Maksudnya itu tidak mengeluarkan suara. Itu kontroversi sekali. Yang dimasukkan bersolawat itu memuja, mensucikan atau mendoakan. Itu bisa jadi dengan Allah menciptakan makhluk-makhluknya di dunia untuk bersolawat. Kan yang bersolawat kan bukan cuma manusia. Allah kan memerintahkan seluruh makhluk, baik itu ikan, hewan, binatang dan lain-lain, laut seisinya dan lain-lain tumbuhan untuk bersolawat. Itu bisa jadi wasilah. Yang pasti kalau Allah mengucapkan lafaz sigot solawat itu tidak mungkin. Misalnya Allah langsung mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu nanti akan langsung dibantah habis-habisan oleh ulama-ulama akidah ya. Bukan berarti akidah Ahlussunnah, enggak. Ulama-ulama tauhid. Karena memang Allah itu tidak bersuara dan tidak mengeluarkan suara. Itu sudah pasti ya. Nah, kemudian itu mungkin salah satu caranya dengan memerintahkan makhluk-makhluknya untuk bersolawat dan juga memperlihatkan keagungannya itu, keagungan ciptaannya, yaitu sebagai bentuk penghormatan atau sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau yang malaikat gampang, malaikat itu emang makhluk yang sudah didoktrin atau diperintahkan sampai mulai dari diciptakan sampai mati, sekali ibadah ya ibadah terus. Mereka hampir sama seperti malaikat yang di langit ya.
Kan di langit itu ada beberapa malaikat, ini dari Nuratun Nasihin, yang membaca hamdalah satu malaikat. Ada 70.000 malaikat yang membaca hamdalah. Masing-masing malaikat itu membaca 70.000 hamdalah. Begitu juga nanti ada 70.000 lain yang membaca tasbih, membaca takbir, membaca tahlil la ilaha illallah. Dan pasti ada juga malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk bersolawat di langit, tapi saya nggak pernah ke langit soalnya. Kemudian yang itu ada di Nuratun Nasihin itu ada. Memang berat. Itu pertanyaan yang logis sekali. Cara Allah bersolawat gimana? Susah kan? Nah itu makanya harus dibentengi dengan tauhid dulu. Oh ya Allah bersolawat ya itu saja bersolawat, nggak bisa. Memang kalau di ayat Qur'annya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Tapi cara bersolawatnya bukan Allah membaca solawat gitu, enggak. Tapi dengan memperlihatkan kasih sayangnya, kekuasaannya, ciptaannya, atau bahkan menyuruh makhluk-makhluknya yang lain untuk bersolawat. Kalau sampean misalnya dapat jawaban Allah Allah berbicara atau Allah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, kalau bertemu dengan ulama lain, wah sampean bisa dicap kafir, Pak. Ini bukan ulama yang suka mengkafirkan. Memang dalam akidah tauhid ada batasan di mana kita tidak bisa asal ngomong Allah itu berbicara atau Allah itu bertempat. Bahkan tanpa dikafirkan oleh ulama tauhid pun, nanti bisa saja itu bisa menjadi kafir khafi atau syirik khafi, syirik samar-samar gitu loh, Pak. Paham ya? Bahaya memang. Pembahasan ini saja sebenarnya dilarang. Beberapa ulama tauhid ketika membahas seperti ini tuh bahkan dianggap tabu. Jadi nggak usah dibahas. Tapi nggak apa-apa, itu penting. Mengetahui seperti itu juga penting untuk mempertajam akidah. Yang kedua apa tadi? Lupa saya. Oh, lebih utama ya. Apakah sholawat di malam Jumat lebih utama daripada membaca Al-Quran? Kalau sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat lebih utama, iya. Tapi kalau ditambah ada mendingan daripada membaca Al-Quran, nah itu dapat info dari mana, Pak? Oh gitu ya. Gak bisa seperti itu. Baik, kita akan timbang dari segi amalan dan dari segi iya jelas boleh, tapi yang lebih utama mana kan? Saya paham. Karena itu salah satu syiar yang menurut saya terlalu berlebihan. Saya paham, entah itu majelis sholawat atau apa. Bukan berarti saya benci loh ya. Caranya saja menyampaikannya. Kita timbang dulu. Al-Quran dengan sholawat belum ke masalah utama. Al-Quran dengan sholawat lebih mulia mana? Kira-kira. Menurut sampean, Al-Quran sholawat lebih mulia Al-Quran. Alasan penciptaan Nabi pun adalah Al-Quran. Alasan penciptaan alam semesta adalah Al-Quran. Kisah mulai dari penciptaan langit bumi seisinya sampai nanti kiamat itu semua adalah kisah yang direalisasikan oleh Allah dari Al-Quran. Adanya kita ini adalah realisasi firman Allah Al-Quran. Kalau soal afdol mana ditimbang dari dua hal tersebut, ini belum ke hari Jumatnya. Jelas afdol Al-Quran, membaca Al-Quran itu jelas lebih afdol. Hanya saja memang sholawat itu punya satu keberkahan sendiri, yaitu dia mampu untuk sebagai membantu kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Saya sama-sama utama, tapi kalau disuruh milih yang mana, saya pribadi pasti lebih milih Al-Quran, pasti lebih afdol Al-Quran. Karena apa? Karena sholawat sendiri juga tertera di dalam Al-Quran, seperti itu. Cuma kalau lebih afdol mana nih? Lebih afdol itu, ini berkaitan dengan fadhailul amal. Tapi yang ngasih info sampean tadi berani ngeluarin dalil nggak? Oh dengar ya. Berarti dia nggak ngungkapin dalil khusus kan? Kalau nggak ada dalil khusus nggak masalah. Itu memang berarti
hampir sama seperti ketertarikan pribadi. Maksud saya preferensi interest ya. Ada orang yang memang amalannya lebih suka baca sholawat. Ada orang yang lebih suka baca la ilaha illallah. Itu nggak masalah. Mengenai lebih afdol mana, kita tinjau lagi di hari Jumat. Di hari Jumat itu sama. Bahkan ada juga amalan hari Jumat kan, yaitu membaca surah Al-Kahfi. Dan yang membaca surah Al-Kahfi itu lebih jelas dalilnya sahih. Nabi sendiri melakukan dan pemerintah kan. Kalau membaca sholawat lebih afdol daripada membaca Al-Quran. Mari kita timbang yang membaca sholawat di hari Jumat itu ada dalilnya atau tidak. Saya yakin tidak ada redaksi yang mengatakan membaca sholawat itu lebih afdol. Karena yang diredaksi hadisnya itu yang ada adalah membaca surah Al-Kahfi. Tapi yang namanya fadhailul amal, keutamaan amal, gak salah. Karena memang banyak aulia Allah dan ulama-ulama Allah yang mana ketika membaca sholawat di hari Jumat terbukti khasiatnya. Gak salah juga, maksudnya ada orang-orang yang mengutamakan itu gak salah. Karena memang ternyata itu adalah ijazahan, paham ya? Ijazahan, paham kan? Amalan, ijazahan, hizib, wirid. Dan itu memang terbukti ketika sholawat dibaca di hari Jumat seperti ini. Gak masalah. Tapi kalau saya pribadi, kalau meninjau dari dalil atau Quran, itu jelas Al-Quran. Jelas membaca Al-Quran. Loh, kenapa kok dikit-dikit dalil tadi? Gini, bukan masalah dikit-dikit dalil. Kalau kita semua gak beragama dengan rasional, logis gitu, ngawur nanti. Saya kasih tahu sedikit info. Misal kalau tadi ungkapan tadi ada dalil hadis yang menyatakan demikian, pasti akan saya cari itu. Karena apa? Fadhailul amal. Ini saya kasih tambahan dikit. Fadhailul amal atau hadis tentang keutamaan amal. Hadis yang isinya seperti inilah. Pahalanya 700 derajat atau pahalanya segede gunung. Hadis-hadis yang seperti itu loh, Pak. Maksudnya yang hadis-hadis yang sifatnya terlalu berlebihan dalam menyinggung pahala atau dosa, atau otomatis masuk surga, atau otomatis bebas dari neraka. Saya kasih tahu, kebanyakan hadis-hadis seperti itu fadhailul amal tingkatan hadisnya tidak lebih dari dhaif. Itulah jebakannya, Pak. Jadi sampean kalau misalnya sering dengar siar ajakan, barang siapa yang bersedekah pahalanya segede gunung, segede apa, segede gini, hati-hati, cek dulu hadisnya, dalilnya. Barangkali cuma dhaif atau bahkan hadis palsu. Gak ada seperti itu. Ya contohnya banyak lah. Nanti Ustaz Adi Hidayat kan juga pernah nerangin kok, yang ungkapan-ungkapan mutiara ternyata dikirain hadis sahih, ternyata malah bukan hadis, cuman sekedar quotes, ternyata bukan hadis, bahkan dhaif pun tidak gitu loh. Contohnya apa saya lupa. An-Nadzafatun minal Iman bukan kayaknya. Yang utlubul ilma walau bisin mungkin. Itu kan orang banyak kira hadis kan, padahal bukan. Bahkan di hadis dhaif pun nggak ada gitu loh. Itu banyak kasus-kasus seperti itu. Jadi ya diambil kesempatan saja. Itu fadhailul amal itu kebanyakan hadis dhaif. Karena itu sebenarnya Rasulullah itu bukan karakter yang suka bujuk-bujukin orang dengan suka ngebujuk-bujukin orang dengan imbalan ataupun ganjaran yang banyak. Saya kasih perbandingan seperti ini. Ada dua hadis. Yang pertama adalah sholat subuh 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Itu kan yang sering dipopulerkan oleh ustadz lain kan, atau dai-dai lain. Kalau saya itu menganggapnya merupakan fadhailul amal. Satu itu. Karena orang-orang nggak pada tahu kalau ada hadis yang lain yang sahih, yaitu lam yakunin nabiyyu asyadda ta'ahudan minal maslunati ala
sholatil fajri. Nabi itu tidak pernah lebih memprioritaskan sholat sunnah ya, selain sholat sunnah qobliyah subuh. Maksud saya. Hadisnya beda kan? Yang satu kan hanya sekedar membahas dari segi ganjaran. Pokoknya intinya lu sholat subuh ganjarannya lebih baik daripada dunia seisinya. Itu hadis yang menurut saya terlalu berlebih-lebihan. Karena itu memang disebut fadhailul amal. Saya menyebut berlebih-lebihan bukan pribadi loh. Memang yang menyebut itu adalah ulama-ulama hadis. Ulama-ulama lain juga menganggap sudah menjadi karakteristik tertentu dari fadhailul amal bahwasanya hadis-hadis yang demikian hadis yang berlebih-lebihan dalam pahala atau dalam dosa atau dalam neraka surga. Pasti dia over lah. Terlalu ekspektasinya over banget. Karena itu beda dengan lam yakunin nabiyyu. Lam yakunin nabiyyu asyadatahu, dan nabi itu sholat yang paling diprioritaskan, sholat sunnahnya adalah sholat subuh. Logis kan? Rasional kan? Biasa saja kan hadisnya, maksudnya nggak terlalu berlebih-lebihan. Kalau mau dibuat pegangan yang itu Pak, yang kedua, yang lam yakunin nabiyyu. Nabi paling memprioritaskan sholat subuh. Ibadah yang paling diprioritaskan oleh Nabi sudah otomatis merupakan ibadah yang terbaik, yang terafdol. Seperti itu. Itulah yang perlunya kejernihan dalam mencerna agama itu perlu. Saya kasih tahu alasan lain, bukan hanya sekedar dhaif. Kebanyakan hadis-hadis seperti itu tidak akan masuk di dalam kitab hadis Sahih Bukhari Muslim. Kalau tidak masuk Sahih Bukhari Muslim, berarti tingkatannya di bawah Sahih atau bahkan di bawah Hasan. Di bawah Hasan berarti ya dhaif. Yang kebanyakan riwayat tersebut adalah imam-imam lain yang kitabnya disebut dengan Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Imam Bukhari Muslim pasti tidak mau memasukkan hadis-hadis tersebut di dalam kategori sahih. Nanti sahabat bisa cek sendiri perbedaan dari contoh tadi ya, yang lam yakunin nabiyyu sama yang sholatul fajri dunia seisinya itu tadi. Ada lagi mungkin terakhir sebelum saya tutup? Sallallahu ala Muhammad udah. Iya, kalimat aslinya itu doang. Sallallahu ala Muhammad. Paling pendek kan? Yang asal paling pendek, gak ribet. Salawat itu sallallahu ala Muhammad. Atau di istilah lain salawat Jibril juga bisa sih. Salawatnya malaikat Jibril terhadap Nabi Muhammad ya itu doang. Sallallahu ala Muhammad. Gak ribet. Yang sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak dan lain-lain. Tapi justru semakin pendek maknanya semakin dalam. Sallallahu ala Muhammad. Udah, maksudnya apa? Tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit. Yang pasti intinya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang paling pendek. Kurang lebihnya sekian. Saya mohon maaf apa ada kekurangan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.